Baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, saya hanya sedikit memberikan gambaran kondisinya kepada Anda karena ada pandemi corona, kemudian siswa ini tidak bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya, datang ke sekolah, tapi semua proses belajar mengajar ini dilakukan secara jarak jauh atau secara daring, secara online. Nah ini kemudian memunculkan hambatan bagi siswa, bagi guru, ataupun siapapun yang terlibat di kegiatan pendidikan ini, karena tidak murah juga biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk bisa membeli kuota untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Itu hanya satu masalah mengenai beli kuota, belum lagi masalah jaringan, masalah listrik dan sebagainya. Nah ini kita dengarkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berupaya memberikan salah satu solusi, mengeluarkan dana BOS atau bisa menggunakan dana BOS untuk bisa membeli kuota internet bagi para guru dan murid. Betulkah solusi ini, tepatkah, efektifkah? Nah kita akan membahasnya bersama para narasumber. Saya sudah hadir bersama saya Mbak Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga di seberang sudah hadir Mas Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kita ini hingga saat ini masih terus mencoba menghubungi pihak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sebelum nanti kita akan mendapat kesempatan, semoga kita dapat kesempatan Mbak Retno untuk berbincang-bincang dari perwakilan Kemendikbud, tapi Mbak Retno sendiri mungkin kita hanya dapat bahwa tadi yang kita dapatkan informasi tentunya masalah ini masalah kuota, tapi saya yakin dari laporan lapangan dari Mbak Retno masalahnya begitu banyak. Apa saja yang terjadi sebenarnya masalahnya dari hasil pengaduan masyarakat? Sebenarnya pengaduan masyarakat tinggi sekali ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh pada fase yang pertama. Ini kan udah masuk fase kedua kan? Betul. Nah sebenarnya segala catatan, kami melakukan survei sampai 3 kali. Sebenarnya banyak pihak juga melakukan survei. Dan itu sebenarnya sudah menjadi data yang seharusnya bisa dipergunakan oleh Kemdikbud sebenarnya untuk memperbaiki PJJ pada fase yang kedua. Tadi ya persoalan kuota misalnya itu kan salah satu persoalan. Tapi kalau orang dibelikan kuota nggak punya gawainya juga buat apa? Nggak punya handphonenya. Artinya problemnya tuh nggak punya alat, nggak punya kuota, nggak mampu beli kuota. Lalu ada terganggu soal sinyal yang sulit. Kemudian juga sebenarnya kondisi orang tua ya, orang tua yang bisa saja orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar dan lain itu kan menjadi problem ya. Artinya pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya nggak harus selalu daring. Nah tetapi ketika tidak daring itu harus ada tuntunan, harus ada payung gitu ya. Nah payungnya ini yang harusnya dibikin oleh Kemdikbud. Mestinya itu April loh kami melakukan rapat koordinasi nasional yang harusnya itu sudah segala rekomendasi sudah disampaikan, data sudah diberikan. Nah itu harusnya bikinnya adalah kurikulum itu disederhanakan. Salah satu rekomendasi kami penyederhanaan kurikulum ini karena situasinya darurat. Nah otomatis si menteri ini harus mengubah melalui BSNP yaitu standar isi dan standar penilaian. Jadi bahwa kurikulum itu disusunkan pakai standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, si BSNP ini bikin 8 standar, tapi kita bermain di 2 nih kalau mau ngubah kurikulum, yaitu di standar isi dan standar penilaian. Kalau ini diubah menjadi sederhana, disederhanakan, ditipisin kata orang, kemudian lebih aplikatif, lebih adaptif dengan situasi pandemi yang seperti ini, sebenarnya nggak akan nyiksa orang tua dan anak-anak dan tidak perlu melulu daring gitu. Nah, jadi ini problemnya adalah ketidakmampuan guru dan sekolah ditambah ketidakmampuan dinas dan Kemdikbud sebenarnya. Jadi keputusasaan itu muncul sekarang mau ngebuka sekolah di zona selain hijau. Itu karena putus asa terhadap pembelajaran jarak jauh. Padahal langkah-langkahnya udah kami berikan. Salah satunya adalah menyederhanakan kurikulum. Yang kedua, gratiskan internet seperti negara-negara lain. Karena itu akan membantu rumah-rumah, apalagi yang anaknya lebih dari satu gitu ya, 3. Itu berat sekali mereka membeli kuota. Nah kalau sekarang dana BOS, afirmasi, kinerja dan dana BOS yang di luar afirmasi dan di luar kinerja ini kan tambahan 2 ya pakai Permendikbud. Nah itu sebenarnya kalau semuanya dibelikan kuota aneh juga gitu karena kebutuhan sekolah yang lain ada. Maksudnya dana BOS sebenarnya mendanai 8 standar pendidikan nasional itu. Nah, bagaimana dengan standar-standar yang lain kalau semuanya harus beli kuota? Yang kedua, padahal tidak harus daring selalu daring gitu kan. Nah, ini yang kemudian harusnya dipecahkan gitu. Jadi kalau berpikir oh ya silahkan buatlah. Kita tuh kalau mau ngebuka sekolah harus bikin infrastruktur kenormalan, bikin apa itu namanya ya wastafel dan lain-lain itu harus dibangun. Nah, jadi
itu juga harus pakai dana BOS kan gitu. Betul, Jadi betul. Artinya jangan melulu berpikir bahwa seolah-olah selesai dengan ngasih kuota. Karena banyak kepala sekolah justru takut ngasih kuota sekarang. Kenapa? Nanti kita bahas mengenai hal Boleh. ini. Mas Indra juga bisa berikan tanggapannya karena masalah nggak selesai ternyata kalau kata Mbak Retno. Mas Indra hanya dengan memberikan kuota. Tapi setelah jeda berikut ini kita akan segera kembali. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Indra, tadi sudah diberikan oleh Mbak Retno ulasan sebenarnya masalahnya cukup banyak yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan, oleh siswa, guru sekolah selama melakukan proses belajar mengajar daring ini. Bukan hanya masalah kuota, sehingga rasanya memberikan dana BOS untuk bisa membeli kuota bukan solusi yang tepat dan efektif. Begitu Mas Indra? Ya, memang kalau kita melihat kondisi kita ini dalam kondisi kritis ya. Saya sudah mengingatkan berulang kali di beberapa media, ini antitesis dari program Pak Jokowi yang mengatakan kita akan punya bonus demografi. Ini kondisinya kita menghadapi bencana demografi kalau dibiarkan seperti ini, karena kita akan punya angkatan kerja yang usianya produktif, tapi mereka nggak siap menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 ini karena tidak disiapkan dengan baik. Dan gemesnya lagi kan yang punya tugas untuk ngurus pendidikan ini malah diem aja kan begitu. Ya buktinya kita berapa kali sudah diskusi, ini baru di TV1, belum yang lain-lainnya lagi kan. Tapi mana yang dari Kemendikbudnya yang harusnya menjelaskan, ini loh program kami memberikan informasi ke publik lah kan gitu. Kalau pakainya model aliran kebatinan begini kan susah, komunikasinya tidak ada. Dan yang jelas memang yang disebut dengan solusi dari Kemendikbud dengan relaksasi penggunaan BOS itu bukan solusi. Bahkan sudah ketahuan beberapa tempat malah menjadi problem. Contohnya yang saya tahu di Riau, Indragiri Hulu ya, semua kepala sekolah itu mundur karena ada tekanan-tekanan dari penegak hukum yang untuk penggunaan dana BOS ini misal. Baik. Dan kalau kita berhitung secara mudah saja Mbak, ini kita lihat yang SMP ya, hitungan beberapa media itu untuk sekarang PJJ daring ini butuh 100.000 per bulan. Baik. Itu untuk anaknya saja. Iya. Sedangkan SMP itu cuma dapat 1,1 juta per tahun. Berarti kan nggak cukup. Baik, Mas Indra. Gitu. Iya. Baik, sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita kali ini, Mas Indra, Mbak Retno. Tapi mungkin penutup dari Mbak Retno, singkat. Ya, pertama relaksasi dana BOS ini bukan jalan keluar ya dari pembelajaran jarak jauh yang kita nilai tidak efektif dan memang dikeluhkan oleh hampir seluruh anak, guru, dan orang tua. Jadi menurut saya Merdeka Belajar tuh nggak begini caranya, tapi bagaimana pemerintah bikin payung hukum, bikin kemudian ketentuan-ketentuan yang jelas, plus segera tanda tangani standar isi dan standar penilaian yang dirubah gitu. Karena saya dengar BSNP sudah memberikan kepada Pak Menteri, tapi Pak Menteri tidak segera menandatangani karena Puskur atau pusat kurikulum tidak bisa membuat tanpa standar isi itu ditandatangani Menteri. Kami berharap sederhanakan kurikulum segera. Baik, kita harapkan apa yang kita perbincangkan malam ini menjadi rujukan ataupun catatan kepada Kemendikbud, karena hingga saat ini seusainya acara juga kami masih belum bisa menghubungi pihak Kemendikbud untuk bisa memberikan keterangan. Tapi terima kasih Mas Indra untuk waktunya dan juga sudah berbagi informasi kepada kita. Mbak Retno, terima kasih sudah datang ke sini dan juga berbincang-bincang. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.